pemilih-pemilih non-muslim mulai meninggalkan Rano Karno karena didukung Anies. Gubernur meninggalkan Pramono karena didukung oleh Anies. Perkenalkan, nama gue Gabriel, gue pure Katolik, darah gue darah Katolik, ya gue orang Jakarta. Dan dengan siapa namanya nih si orang ini main SARA, ya gue jadi makin ngeh sebenarnya selama ini yang menguatkan bermain SARA dari zaman dulu itu ya orang-orang ini juga sebenarnya, ya. Jadi sentimen negatif terhadap suatu orang ini ya manusia-manusia ini yang bermain. 2024 masih pakai rasis. Pak, anak Abah sama Ahoker udah jadi satu. Mereka udah tahu mana yang terbaik. Gak usah pakai rasis lagi. Kok begini bisa jadi menteri ya? Banyakin Pak, makan saksang. Menterinya Prabowo mulai melakukan narasi-narasi yang memecah belah. Marwar Sirait. Marwar Sirait titik 2, pemilih non-muslim tinggalkan Pramono Rano karena didukung Anies. Apa-apaan Anda bahas-bahas itu? Anda memang jelas akan ingin mempengaruhi itu kan? Ngeri nih. Ngeri orang satu ini. Ini nggak benar. Ini menterinya Prabowo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Viral di berbagai media sosial video dari Menteri Perumahan. Di dalam video yang viral tersebut, Marwar Sirait mengatakan bahwa pendukung non-muslim itu telah meninggalkan Pramono dan Rano Karno karena didukung oleh Anies. Hal tersebut mengakibatkan respon yang negatif di kalangan para netizen ya. Jadi dapat kita simpulkan siapa sebenarnya yang selama ini melakukan politik identitas. Ya, kalian bisa menyimpulkannya sendiri dengan video tersebut. Dan untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video selengkapnya. Kalau ada calon gubernur yang lain menganggap didukung Prabowo, percaya nggak? Prabowo dukung siapa? Prabowo dukung siapa? Jokowi dukung siapa? Jokowi dukung siapa? Gibran dukung siapa? Saya dengar Mas Anies mendukung Pramono Anung, betul? Itu membuat kita tambah semangat, betul nggak? Kita lihat lebih kuat PDI Perjuangan atau Anies atau Ridwan Kamil yang didukung oleh Jokowi dan Prabowo. Jadi saya pikir itu bagus. Bagi kami bagus. Harusnya dari dulu Anies mendukung Prabowo sama apa namanya? Saya terima kasih karena Mas Anies mendukung Prabowo dan ini gitu. Karena pendukung Anies dan pendukung PDI itu tak ketemu. Ya, mungkin elitnya bisa Prabowo ketemu sama Anies, cupika-cupiki bisa, tapi grassroots, ya ingat kata-kata saya, nggak mungkin. Saya tahu saya lama di PDI, grassroots PDI nyambung sama Anies, saya nggak yakin semuanya. Kemudian pemilih-pemilih non-muslim mulai meninggalkan Rano Karno karena didukung Anies. Gubernur meninggalkan Pramono karena didukung oleh Anies. Halo, selamat siang. Gua baca sebuah artikel, tahu bener tahu enggak, tapi kayaknya sih bener ya. Itu salah satu pendukung siapa namanya, Ridwan Kamil ya, kalau nggak salah Marwar, kalau nggak salah ya. Itu bikin opini yang menurut gue sesat. Perkenalkan, nama gue Gabriel, gue pure Katolik, darah gue darah Katolik, ya gue orang Jakarta. Dan dengan siapa namanya nih si orang ini main SARA, ya gue jadi makin ngeh sebenarnya selama ini yang menguatkan bermain SARA dari zaman dulu itu ya orang-orang ini juga sebenarnya, ya. Jadi sentimen negatif terhadap suatu orang ini ya manusia-manusia ini yang bermain. Nah, tapi mereka nggak mikir efeknya buat kita nih yang minoritas ini gitu loh. Kita dipaksa hidup dalam ketakutan, bertengkar dengan teman sesama satu negara, ya kebetulan beda agama, ya orang-orang ini ternyata. Dan ternyata ini mau dimainkan lagi di pilkada di Jakarta. Jadi makin yakin gue bahwa dengan menangnya Pramono Anung di Jakarta, maka
yang kayak gini-gini, yang orang-orang kayak gini makin lama harus hilang. Ya kita bersama semua agama membangun Jakarta, ya. RK, Anda salah, ini Jakarta, kita udah capek sama perbedaan, ya. Ya, kita dikotak-kotakan, kita diteror-teror, itu tim lu malah bikin lu makin terperosok. Jujur gua PDI sejati ya Marwar ya, gua sekeluarga dan satu gereja mungkin. Pokoknya daerah Priuk lah, Priuk Sunter itu ya yang Katolik kebanyakan. PDI sejati nggak pengaruh karena kita tahu yang benar dan yang salah, sama seperti pada pemilu kemarin, ya. Ingat, jangan mainin kayak gini, kotor, jorok. Aduh, kubu papa. Tapi kalau kita melihat, ya, apakah Jokowi ini memang punya dampak di Jakarta? Nah, ini justru Jokowi menjadi faktor pengurang di beberapa tempat, khususnya di kantong-kantong suaranya Anies, Pram. Kalau kita lihat beberapa lembaga survei, itu apalagi di tim internalnya Pram juga melihat ya, mengkaji ya, menganalisis gitulah ya, dari lembaga survei itu, ada beberapa faktor undecided voters, itu nanti mereka larinya kemana, gitu. Nah, Jokowi itu hanya 16% faktornya. Anies itu justru 40%. Oh, tinggi sekali. Yang kedua itu faktor Prabowo. Yang ketiga justru faktor Ahok. Ahok, Basuki Cahayapurnama. Betul. Jadi even Ahok lebih tinggi dari Jokowi. Faktornya di Jakarta ya. Oke. RK menyadari nggak bahwa kunjungan dia ke Solo atau dukungan dari Jokowi ke dia itu justru malah menjadi senjata makan tuan. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan ya, kubu dari Ridwan Kamil Suswono. Lihat tuh komentar Bapak itu. 2024 masih pakai rasis. Pak, anak Abah sama Ahoker udah jadi satu. Mereka udah tahu mana yang terbaik. Gak usah pakai rasis lagi. Kok begini bisa jadi menteri ya? Banyakin Pak, makan saksang. Menterinya Prabowo mulai melakukan narasi-narasi yang memecah belah. Marwar Sirait. Marwar Sirait titik 2, pemilih non-muslim tinggalkan Pramono Ranu karena didukung Anies. Apa-apaan Anda bahas-bahas itu? Anda memang jelas akan ingin mempengaruhi itu kan? Anda jelas bicara juga ini membangunkan macan katanya. Jokowi dan siapa? Prabowo. Dia juga sempat bilang ini. Marwar tantang PDIP dan Anies. Kita lihat siapa yang lebih kuat. Wow. Ngeri nih. Ngeri orang satu ini. Ini nggak benar. Ini menterinya Prabowo ini. Setelah dia berkhianat ke PDIP. Pernyataan Marwar Sirait mengkonfirmasi jadi siapa selama ini yang menggunakan politik identitas. Itulah kecerdasannya Pak Anies. Keluar dari zona nyaman, mendukung Pramono Dul, dan akhirnya terlihat narasi-narasi yang terkait politik identitas keluar dari seorang mulut Marwar Sirait yang membahayakan dan mengganggu stabilitas politik Pilkada DKI 2024. Hai Marwar Sirait, Anda sadar bahwa ucapan Anda ini bisa memprovokasi terjadinya polarisasi di tengah masyarakat DKI Jakarta. Yang Anda lakukan ini membangunkan kami, yang dari kemarin kami skeptis terhadap pemilihan Pilkada DKI. Kali ini saya, salah satu orang yang menggerakkan gerakan coblos semua, memutuskan untuk memilih 03 karena Anda telah membuat stigma buruk karakter assassination terhadap Anies Baswedan. Anda menuduh Anies Baswedan adalah tokoh radikal. Anda menuduh Anies Baswedan adalah tokoh intoleransi. Pernyataan Anda akan kami buktikan nanti di tanggal 27. Anda seperti seolah-olah tidak memikirkan dampak dari ucapan Anda ini yang akan menjadikan perpecahan anak bangsa, khususnya warga DKI Jakarta. Dan Anda perlu ketahui, Anies Rashid Baswedan adalah penerima Harmony Award, yang artinya tokoh yang bisa menjaga toleransi yang baik ketika beliau menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Pernyataan Anda ini menyakiti seluruh anak Abah, bukan hanya anak Abah yang di DKI Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Seolah-olah anak Abah adalah tokoh yang didukung adalah tokoh radikal dan intoleransi. Jadi saya nyatakan di sini juga pada teman-teman semuanya, sampai mulai hari ini saya akan memilih 03 dan saya tinggalkan Gercos, bukan karena ajakan siapapun, tetapi melihat telah dilecehkannya Anies Rashid Baswedan oleh Marwar Sirait. Anda tahu, logikanya ini bukan hanya untuk saat ini. Penyematan stigmatisasi ini sepertinya akan digoreng terus ke depannya. Kalau sampai Pak 03 kalah, didukung oleh Pak Anies Baswedan, ini akan menjadi senjata mereka. Mereka selama ke depan sampai 2029 akan membenarkan pernyataan dari Marwar Sirait ini kalau tidak kita lawan. Mereka nanti ketika Pramono Anung dan Dul kalah, mereka akan menyatakan bahwa Anies Baswedan yang membuat kalah Pramono Anung dan Dul karena suara-suara non-muslim berpindah gara-gara Anies Baswedan. Ini adalah stigmatisasi kejam
yang ditujukan kepada Pak Anies Baswedan. Ini adalah karakter assassination yang dilakukan Marwar Sirait, dan bagi saya pantas kayaknya Marwar Sirait untuk meminta maaf atau diproses dalam pernyataan yang penuh provokasi ini. Jadi teman-teman, saya mulai hari ini meninggalkan Gecos dan memilih 03 bukan atas ajakan siapa, tetapi saya akan menegakkan marwah saya. Ada dua hal yang membuat saya bisa berubah sikap, yaitu ketika di atas prinsip. Apa itu? Marwah, harga diri, agama saya dan keluarga saya. Maka hari ini saya mengajak kalian semuanya bahwa ini bukan lagi tentang Dul, bukan tentang Pramono, bukan tentang Ridwan Kamil, bukan tentang Suswono, bukan tentang Dharma Pangrekun, tetapi ini tentang perlawanan kita terhadap rezim-rezim yang mengambil keuntungan dari polarisasi di tengah masyarakat. Kita tahu selama 10 tahun ini kita terpecah belah, terjadi polarisasi di tengah masyarakat, dan ternyata itu dari kubu siapa? Silahkan pikirkan sendiri. Dan terjadi polarisasi ini ternyata ada yang mengambil keuntungan. Mereka seperti tidak rela kalau masyarakat ini sejuk, mereka tidak rela seolah-olah kalau masyarakat ini rukun. Jadi teman-teman semuanya, tentukan sikap kalian. Saya mulai hari ini meninggalkan Gecos dan memilih 03 bukan atas bujukan siapa-siapa dan bukan karena apa-apa, tetapi karena marwah saya, harga diri saya, agama saya, Islam sepertinya dijadikan alat kampanye bagi non-muslim. Mohon maaf saya menggunakan kata non-muslim kepada Marwar Sirait, bahwa mereka seolah-olah mengatakan Anies Rashid Baswedan adalah tokoh radikal, tokoh intoleransi. Padahal jelas Pak Anies Baswedan adalah penerima Harmony Award sebagai tokoh pemimpin Gubernur DKI Jakarta yang merawat nilai-nilai toleransi dengan baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam perlawanan. Penting emang begitu. Penting emang. Agak. Terus ngapain lu pada sibuk? Gini ya, kalau Jokowi yang dukung sana sini ya terserah lah, bodo amat, kagak ngefek. Tapi kalau presiden ya gue sewot. Karena kenapa? Hanya demi elektabilitas, kenapa harus mencederai integritas Presiden Prabowo? Saya memohon dengan sangat. Ya semua tahu Prabowo ketum Gerindra, tinggal pakai foto dia aja di baliho. Ngapain pakai mohon-mohon gitu? Ya, dengan lantang mencoba untuk menjadi oposisi dari Kim Plus atau oposisi terhadap Pak Jokowi. Kayak misalkan di Jakarta, Anies lebih pro dan mendukung Pramono, sementara Jokowi mengendorse dan mendukung Ridwan Kamil. Dan Ara, nih Pak Menteri, kemudian dengan lantang bilang bahwa ya Anies tuh membangunkan macan yang sedang tidur pulas atau macan yang sedang tidur baik, cantik gitu ya. Ada Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi setelah lengser langsung kampanye kemana-mana. Jadi siapa yang macan? Serem banget ya, bangunin macan tidur. 2 lagi macannya. Kalau gue sih takut. Tapi kira-kira yang bisa bangunin macan itu apa ya? Kucing, nyamuk. Yang pasti lebih serem dari macan dong. Lebih gede pastinya. Panik nggak tuh macan? Macan nggak boleh panik-panik. Nanti menciut tuh jadi kucing. Kata si Ara kayak gini. Anies dukung Pramono, bangunkan macan tidur, namanya Jokowi. Bang Ara ini ngomong sebagai apa ya? Sebagai anak buahnya Jokowi atau anak buahnya Prabowo? Padahal kita tahu sendiri, yang namanya macan itu ya Prabowo, bukan Jokowi. Ya udah, kalau memang dianggap macan si Jokowinya, disuruh tidur aja. Soalnya nggak ada gunanya juga. Nggak ada gunanya juga Jokowi kampanye di Jakarta.